Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk kita semua yang sedang mencari makna, menyusuri jejak leluhur dalam senyap malam. Sebelum kita mulai, silakan balas salam di kolom komentar. Boleh juga tambahkan weton panjenengan. Siapa tahu malam ini, kita sedang membicarakan diri Anda sendiri. Kalau jenengan merasa pernah diganggu arwah, khususnya di bulan Agustus atau saat wage tiba, tuliskan ceritanya di komentar. Kita saling belajar dan waspada. Pernahkah kamu merasa seperti diawasi, padahal tak ada siapa-siapa? Atau mendengar bisikan saat malam sepi, namun tak tahu dari mana asalnya? Yang lebih janggal lagi, banyak orang weton wage mengaku malah diganggu oleh arwah penjaganya sendiri. Padahal bukankah penjaga seharusnya melindungi? Lalu kenapa justru di bulan Agustus, mereka bermimpi buruk, sakit tanpa sebab, atau mengalami kejadian ganjil? Apakah ini pertanda? Atau bentuk teguran karena sesuatu yang belum mereka sadari? Dalam budaya kejawen, setiap orang lahir dengan weton, gabungan hari dan pasaran yang membentuk karakter, nasib, hingga penjaga gaib. Weton wage dikenal sebagai weton yang penuh misteri. Bukan karena lemah, tapi justru karena kekuatannya tersembunyi dan tak mudah dibaca. Namun ketika bulan Agustus datang, bulan ke-8 dalam kalender Masehi, dan angka 8 dalam primbon sering dimaknai sebagai pintu penghubung dunia, energi yang selama ini tersembunyi, bisa bangkit. Bahkan dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang seringkali jadi celah terbuka, hingga arwah penjaga bisa berubah. Mari kita bahas satu persatu. 1. Penjaga weton wage. Siapakah mereka sebenarnya? Tidak semua orang yang lahir membawa pengikut gaib. Tapi mereka yang lahir di hari wage, konon memang membawa satu jenis penjaga khusus. Bukan makhluk yang langsung melindungi seperti prajurit gaib, tapi semacam entitas bayangan. Ia hadir bukan untuk menyerang, tapi memantulkan. Banyak sesepuh di desa-desa tua yang percaya, weton wage lahir dengan penjaga bernama Bayang Rahayu. Makhluk gaib yang bentuknya tidak jelas, bisa menyerupai diri kita sendiri. Kadang muncul lewat mimpi, kadang lewat pantulan di air, kadang terasa hanya sebagai kehadiran yang membuat bulu kuduk meremang. Uniknya, arwah penjaga ini tidak akan muncul begitu saja. Ia hanya aktif saat orang yang dijaganya mulai tidak sejalan dengan jalan hidupnya sendiri. Artinya, ia bukan penjaga biasa. Ia adalah pengingat. Seperti cermin yang retak pelan-pelan, penjaga ini akan mulai mengganggu bila batin kita terlalu jauh melenceng dari jalur hidup yang seharusnya. Satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang wage adalah, mereka lahir membawa beban spiritual yang cukup berat. Mereka bukan tipe yang bisa hidup sembarangan, atau menyepelekan firasat. Semakin mereka menyangkal intuisinya, semakin gelap energi di sekitarnya. Dan dari kegelapan itu, si penjaga muncul bukan untuk membantu, tapi menegur. Ada yang mimpi dikejar bayangan. Ada yang merasa seperti melihat dirinya sendiri berdiri di ujung lorong. Ada juga yang mendengar suara yang mengulang-ulang satu kalimat yang entah apa artinya. Dalam primbon, ini bukan hal sepele. Karena ketika penjaga sudah bersuara, berarti jiwa kita sedang tidak tenang. Ada yang perlu diurai, dibersihkan, atau diingatkan. Penjaga weton wage tidak selalu datang dalam bentuk menakutkan. Tapi ia pasti datang membawa tanda. Tanda bahwa ada luka batin yang belum sembuh, atau janji leluhur yang belum dipenuhi. Lalu, kenapa mereka bisa berubah dari penjaga menjadi pengganggu? Apa yang membuat entitas ini, yang seharusnya menjadi bayang pelindung, malah jadi sosok yang menyeramkan? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. 2. Mengapa justru diganggu, bukan dilindungi? Dalam pemahaman kejawen, penjaga gaib tidak selalu berperan seperti malaikat penjaga dalam cerita-cerita suci. Ia tidak selalu lembut, tidak selalu diam, dan kadang malah muncul sebagai kekuatan yang menguji. Terutama untuk mereka yang lahir di weton wage, yang batinnya mudah bergejolak, tapi sering memilih diam dan memendam. Pertanyaannya muncul, jika penjaga itu ada untuk melindungi, kenapa malah mengganggu? Jawaban dari para tetua Jawa seringkali sederhana tapi dalam. Sebab yang dijaga sedang tak menjaga dirinya sendiri. Weton wage cenderung menyimpan luka. Tak terlihat dari luar, tapi mengakar dalam hati. Ia bisa jadi orang yang tampak tegar, tapi di dalamnya penuh pertanyaan tak terjawab.
Dan semakin luka itu dipendam, semakin kuat energi negatif yang tertumpuk. Penjaga gaib bukan sekadar sosok luar. Ia mencerminkan apa yang terjadi di dalam jiwa. Saat seseorang wage mulai kehilangan arah hidup, mulai melawan jati dirinya, lupa pada nilai dan janji batinnya, penjaga itu berubah dari pelindung menjadi penegur. Bukan karena dendam, tapi karena energi yang selama ini ia jaga berubah bentuk. Seperti air yang berubah menjadi badai saat tak diberi saluran. Seperti angin sepoi yang berubah jadi angin ribut ketika tak dipahami arahnya. Di bulan Agustus, gangguan itu makin terasa karena energi semesta sedang dalam posisi transisi panas. Udara berubah, hujan mendadak, dan gerbang alam halus sedikit terbuka. Bagi orang wage yang belum selesai dengan dirinya, kondisi ini membuat penjaganya resah. Resah itu menjelma jadi mimpi buruk, ketegangan tubuh tanpa sebab, bahkan kejadian aneh di rumah, suara langkah, benda jatuh, atau tiba-tiba tercium bau kemenyan. Gangguan ini bukan kutukan. Ini adalah bentuk peringatan terakhir. Bila tidak ditanggapi dengan sadar, bisa berdampak lebih berat. Tubuh bisa sakit, jiwa bisa hilang arah, bahkan hubungan dengan orang lain ikut memburuk. Karena itu, mengenali sinyal dari penjaga adalah langkah awal untuk kembali berdamai. Jika selama ini kamu merasa diganggu, coba tanya pada dirimu sendiri. Apa yang sedang aku lawan dalam diriku? Siapa yang sebenarnya aku hindari? Mungkinkah penjaga itu cuma ingin aku duduk tenang dan mendengarkannya? Gangguan hanya datang pada jiwa yang sedang kehilangan kendali. Dan bagi orang wage, kendali itu bukan pada dunia luar, tapi pada ketenangan hati. Lantas, bagaimana kita tahu bahwa gangguan itu benar-benar dari penjaga, bukan dari makhluk luar? Bagaimana membedakan antara teguran dan teror? Kita akan mengupas tanda-tandanya satu persatu di bagian selanjutnya. 3. Tanda-tanda arwah penjaga sedang memberi teguran. Bagi sebagian orang, gangguan gaib terasa jelas. Lampu yang berkedip, benda jatuh sendiri, atau bayangan melintas. Tapi bagi mereka yang lahir di weton wage, gangguan itu seringkali jauh lebih halus. Ia tidak mengetuk pintu rumah, tapi mengguncang pintu hati. Dan jika kita tak peka, kita akan melewatkannya sebagai sekadar kebetulan. Para sesepuh Jawa mengajarkan bahwa arwah penjaga tak datang dengan niat menakuti. Ia datang membawa pesan. Dan seperti pesan dari dunia gaib lainnya, ia tidak ditulis dengan kata, tapi dibisikkan lewat tanda-tanda batin dan peristiwa kecil yang berulang. Tanda yang paling sering muncul adalah mimpi. Orang wage di bulan Agustus kerap bermimpi berada di tempat asing yang sepi, gelap, atau penuh kabut. Ada pula yang didatangi sosok tak dikenal, tinggi, berwajah samar, atau justru menyerupai diri sendiri. Sosok ini seringkali hanya dia menatap, tidak berbicara, tapi rasa dingin dan tekanan batin yang ditinggalkannya bisa membuat tubuh terbangun dengan jantung berdegup tak beraturan. Tanda kedua adalah perubahan suasana hati yang mendadak. Seorang wage bisa merasa sangat murung tanpa sebab, mudah tersinggung, atau tiba-tiba merasa takut walau di siang bolong. Perasaan ini tidak muncul dari luar, tapi dari dalam batin yang seperti diusik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tanda berikutnya muncul di lingkungan sekitar. Rumah terasa berat, udara menjadi pengap atau terlalu dingin. Hewan peliharaan, terutama kucing atau burung, tiba-tiba gelisah, menatap sudut kosong, atau bahkan pergi dari rumah. Kadang tercium aroma melati, pandan, atau kemenyan, padahal tak ada yang menyalakan apa-apa. Dan yang paling mencolok, suara. Entah itu suara langkah, bisikan, atau suara orang memanggil nama kita saat sendirian. Ini bukan delusi. Ini adalah panggilan. Sang penjaga sedang meminta perhatian. Namun, perlu dibedakan, arwah penjaga tidak menyakiti. Ia hanya mengganggu agar kita sadar. Kalau gangguan sudah sampai melukai, menakuti secara fisik, atau merusak relasi dengan orang sekitar, itu bukan penjaga. Itu bisa jadi entitas lain yang menumpang, karena kita membuka celah. Biasanya saat batin sedang terlalu rapuh atau pikiran penuh kemarahan. Pesan dari arwah penjaga itu sebenarnya sederhana. Lihat dirimu. Dengarkan hatimu. Apa yang kamu abaikan selama ini? Dan bila kamu bisa memahami tanda-tandanya, itu berarti kamu sudah satu langkah lebih dekat untuk berdamai. Tapi bagaimana cara merespons gangguan itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk merawat batin agar penjaga kembali tenang?
Mari kita bahas dalam bagian selanjutnya. 4. Apa yang harus dilakukan jika sudah diganggu? Saat seorang anak weton wage mulai merasa diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata, terutama di bulan Agustus, reaksi paling umum adalah takut, panik, bingung harus ke siapa. Bahkan ada yang langsung menganggap ini adalah kiriman santet, padahal belum tentu. Dalam kejawen, gangguan tidak selalu berarti serangan. Banyak gangguan justru adalah panggilan. Dan panggilan itu hanya bisa dijawab bukan dengan melawan, tapi dengan menyadari bahwa ada bagian dalam diri kita yang perlu diobati. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah hening. Luangkan waktu untuk diam. Jangan buru-buru mencari orang pintar atau ritual besar. Cukup duduk di tempat sepi, bisa di kamar, bisa di bawah pohon, atau di dekat air. Rasakan tubuhmu. Dengarkan apa yang muncul dari dalam. Terkadang jawaban muncul bukan dari luar, tapi dari luka yang selama ini kamu tutup rapat-rapat. Langkah kedua, ruatan batin. Ruatan bukan sekadar mandi kembang atau selamatan. Inti ruatan adalah niat untuk membersihkan jiwa. Kamu bisa mandi dengan air bunga 7 rupa pada malam wage, khususnya saat bulan gelap. Baca doa menurut keyakinanmu masing-masing. Boleh juga menyalakan dupa atau lilin sebagai lambang cahaya yang ingin kamu hadirkan kembali dalam dirimu. Langkah ketiga, tuliskan semua yang kamu rasakan. Ambil buku kosong. Tulis apa saja. Tak perlu rapi. Tulis apa yang kamu pendam, siapa yang menyakitimu, apa yang kamu sesali, apa yang membuatmu takut. Ini bukan untuk dibaca orang lain. Ini untuk melepaskan simpul-simpul yang membuat energi batinmu berat. Langkah keempat, berdamailah dengan masa lalu. Kadang gangguan muncul bukan karena kita berbuat jahat, tapi karena kita tak mau berdamai. Kita menyimpan dendam, rasa malu, atau luka lama yang belum selesai. Ingatlah, arwah penjaga wage itu netral. Ia hanya mencerminkan getaran batin kita. Jika kita gelap, ia menjadi bayang-bayang yang menyeramkan. Jika kita tenang, ia menjadi penjaga yang teduh. Langkah kelima, jangan abaikan mimpi dan firasat. Weton wage punya kekuatan batin yang peka. Jika kamu bermimpi hal aneh, jangan buru-buru mengabaikannya. Catat. Renungkan. Bisa jadi itu cara penjagamu menyampaikan pesan. Firasat yang kuat juga bisa jadi kompas. Jangan dilawan. Pelan-pelan ikuti. Kadang kamu tidak perlu tahu tujuan akhirnya. Cukup percaya bahwa kamu sedang dipandu. Dan yang terakhir, kalau gangguan sudah terasa berat, tak ada salahnya minta bantuan. Tapi pilih orang yang benar-benar paham. Sesepuh yang bijak. Bukan sekadar dukun yang mencari untung. Karena urusan batin tidak bisa dibersihkan dengan asap saja, ia butuh pengertian dan keikhlasan. Setelah semua itu, kamu akan mulai merasa lebih ringan. Kadang tanpa disadari, mimpi buruk berhenti, suara aneh menghilang, aura rumah berubah. Itu tandanya, penjagamu sudah kembali tenang. Namun dari semua langkah itu, ada satu pertanyaan penting. Untuk apa semua ini terjadi pada orang wage? Kenapa bukan weton lain yang diganggu di bulan Agustus? Jawabannya ada pada pemahaman mendalam tentang jati diri weton wage. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian terakhir. 5. Jangan takut, wage justru terpilih untuk bangkit. Banyak orang memandang weton wage sebagai weton yang bernasib sulit. Disebut-sebut sebagai yang paling lemah, paling diam, paling sering jadi korban. Tapi sesungguhnya, itu hanya kesan di permukaan. Di balik wajah wage yang tenang, tersembunyi energi yang sangat dalam, energi yang tak meledak keluar, tapi menggema di dalam. Orang-orang wage tidak diciptakan untuk jadi yang paling terang di awal. Mereka seperti biji yang ditanam dalam tanah terdalam. Tak terlihat, tak disadari. Tapi begitu waktunya tiba, mereka akan tumbuh dan mengakar kuat. Dan tahukah kamu kapan waktunya itu? Ya, justru ketika hidup mengguncang, ketika penjaga menguji, dan ketika jiwa mulai sadar bahwa dirinya tidak bisa terus diam. Bulan Agustus adalah gerbangnya. Dalam kalender spiritual Jawa, Agustus adalah waktu antara terang dan gelap. Bukan bulan sakral seperti Suro, tapi juga bukan bulan biasa. Ia berada di tengah, dan wage adalah simbol dari keseimbangan yang sering dilupakan. Itulah kenapa gangguan datang. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan.
Wage punya daya spiritual yang disebut ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Ia mampu menghadapi tekanan batin dan konflik hidup dengan diam, tapi tak berarti kalah. Justru karena ia tidak banyak bicara, energinya bekerja lebih dalam. Dan mereka yang bisa menenangkan batinnya di tengah gangguan penjaga, biasanya akan naik tingkat, jadi lebih peka, lebih bijak, lebih kuat dalam sunyi. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa lahir dengan weton Wage. Mereka tak selalu dikenal semasa hidupnya. Tapi setelah tiada, ajarannya abadi. Karena Wage tidak hidup untuk sorotan. Wage hidup untuk makna. Bila kamu merasa diganggu di bulan ini, jangan buru-buru menyebut dirimu lemah. Mungkin itu pertanda kamu sedang dipilih. Dipilih untuk memahami lebih dalam. Untuk mengenal dirimu lebih jujur. Karena orang Wage adalah penjaga harmoni. Saat dunia sedang ribut, mereka yang terdiam justru jadi penenang. Ingat kata bijak orang tua dulu. Wong kang eling lan waspada, bakal selamat saking pepalang lan pepeteng. Orang yang sadar dan waspada akan selamat dari rintangan dan kegelapan. Dan Wage adalah mereka yang ditakdirkan untuk menjadi eling lebih dulu. Jadi, jangan takut pada penjagamu. Lihatlah ia sebagai cermin yang mengajakmu pulang. Dan ketika kamu sudah pulang ke dirimu sendiri, kamu akan tahu bahwa kamu tak sendirian. Kamu hanya sedang dibentuk agar bisa bangkit, bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai jiwa yang utuh. Sekarang saatnya kita rangkum pelajaran penting dari semua ini. Mari kita masuk ke bagian kesimpulan dan penutup, dengan pesan yang bisa kita bawa pulang bersama. Saudaraku yang lahir di bawah naungan weton Wage, jangan terburu menyebut dirimu malang hanya karena merasa diganggu di bulan Agustus. Kita sudah menyelami 5 lapisan misteri, bahwa penjaga weton Wage bukan makhluk asing yang datang dari luar, melainkan bayangan batin kita sendiri. Bahwa gangguan yang muncul bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Bahwa tanda-tanda gangguan bisa muncul dalam bentuk mimpi, firasat, atau suasana yang berubah. Semuanya mengajak kita kembali menengok isi hati. Bahwa jalan pemulihan bukan di luar, melainkan dari dalam. Lewat hening, ruatan batin, dan keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Dan yang paling penting, bahwa weton Wage bukan weton biasa. Ia adalah tempat bersemayamnya energi yang dalam, yang hanya bisa bangkit setelah mengalami proses, pecah dan tumbuh kembali. Bulan Agustus hanyalah satu fase dalam putaran waktu. Tapi bagi Wage, ini bisa menjadi pintu menuju kesadaran baru, asal berani melewatinya dengan tenang. Maka, jika kamu saat ini sedang merasa diguncang, tak usah panik. Pegang dada, tarik napas pelan, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin dikatakan jiwaku padaku? Karena arwah penjaga tidak pernah meninggalkan. Ia hanya menunggu kita kembali menyapa diri. Dalam ajaran Jawa, ada sebuah falsafah halus. Sopo ngerti marang peteng, iku kang bisa rumangsa urip ono padhang. Siapa yang mengenal gelap, dialah yang bisa merasakan makna cahaya. Begitulah hidup. Tak selamanya tenang. Tapi setiap gelombang punya maksud. Setiap gangguan punya pesan. Dan setiap jiwa yang terlahir Wage, telah dipilih untuk punya kepekaan lebih. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai kekuatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini dengan hati terbuka. Kalau kamu merasa video ini menyentuh batinmu, silakan klik like sebagai bentuk dukungan. Tulis di kolom komentar, apakah kamu lahir di weton Wage? Atau punya kerabat yang mengalaminya? Bagikan pengalamanmu, karena bisa jadi, ceritamu menjadi pelita bagi yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah kejawen lainnya, karena setiap weton, setiap malam, setiap bisikan, menyimpan hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Rahayu, Rahayu, Rahayu.